Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik sekalian, hari ini kita masuk pada materi kedua tentang rancangan acak lengkap dalam mata kuliah Rancangan Percobaan Penelitian Perikanan 3 SKS, pengasuh mata kuliah oleh saya sendiri, Bu Sari oleh Kodem. Baik, langsung saja. Kalau minggu lalu kita sudah sama-sama belajar tentang pendahuluan dari rancangan percobaan itu seperti apa. Nah, hari ini kita lanjut pada materi yang berikut tentang rancangan acak lengkap ya. Nah, sebelum kita masuk pada rancangan acak lengkap, tentu kita harus tahu juga pengertian dari rancangan acak lengkap itu apa sebenarnya. Rancangan acak lengkap di sini atau biasa disingkat dengan RAL merupakan jenis rancangan percobaan yang paling sederhana. Pada umumnya, rancangan ini biasanya digunakan untuk percobaan yang memiliki media atau lingkungan percobaan yang seragam atau homogen. Jadi, seperti yang sudah Ibu kemukakan minggu lalu bahwa RAL ini biasanya digunakan pada rancangan atau media yang percobaan yang memiliki media yang lingkungannya bersifat seragam atau homogen ya, jadi sejenis. Kemudian rancangan acak lengkap merupakan jenis rancangan percobaan di mana perlakuan diberikan secara acak kepada seluruh unit percobaan. Jadi perlakuannya itu diberikan secara acak ya, tidak harus berurutan, misalnya 1-10 tidak harus nomor 1 yang dahulu, bisa nomor 3 atau nomor 10 terlebih dahulu, nomor 1 yang jadi terakhir dan sebagainya. Jadi diberikan secara acak terhadap setiap unit percobaan. Kemudian hal ini dapat dilakukan karena lingkungan tempat percobaan diadakan relatif homogen sehingga media atau tempat percobaan tidak memberikan pengaruh berarti pada respon yang diamati. Jadi lingkungan tempat percobaan yang diadakan itu relatif homogen sehingga media atau tempat percobaan tidak memberikan pengaruh ya terhadap respon yang diamati. Jadi ini 3 poin penting dari pengertian tentang rancangan acak lengkap. Oke, kita lanjut lagi yang berikut. Ya, ini. Adapun model rancangan acak lengkap adalah sebagai berikut ya. YIJ sama dengan mu ditambah tau I ditambah epsilon IJ dengan I adalah jumlah ya, sampel 1, 2 sampai ke 1, 2, 3 dan seterusnya. T dan J yaitu sampai di D dan sampai di T, kemudian J juga sama 1, 2 dan seterusnya sampai R. YIJ adalah respon atau nilai pengamatan dari perlakuan ke I dan ulangan ke J. Kemudian mu adalah rata-rata umum, lalu tau ke I merupakan pengaruh perlakuan ke I, dan epsilon IJ sama dengan pengaruh galat percobaan dari perlakuan ke I dan ulangan ke J. Jadi ini adalah model rancangan acak lengkap secara umum adalah seperti ini ya adik-adik. Lalu kita lanjut lagi. Selanjutnya, asumsi yang digunakan agar dapat dilakukan pengujian secara statistik adalah yang pertama adalah asumsi yang pertama, mu dan tau ke I itu bernilai tetap. Kemudian yang B, mu, tau ke I dan epsilon IJ saling aditif. Kemudian yang ke C, epsilon IJ terus sebandingan dengan N atau 0 dan sigma kecil kuadrat, artinya epsilon IJ menyebar secara normal dengan nilai rata-rata sama dengan 0 dan ragam sebesar sigma kecil kuadrat ya. Ini adalah asumsi yang digunakan dalam pengujian statistik RAL tadi ya. Kemudian asumsi yang berikut adalah epsilon IJ bebas satu sama lain. Jadi epsilon IJ, epsilon ke I dan J itu
bebas satu sama lain ya, tidak saling berpengaruh. Jadi itu adalah asumsi yang digunakan dalam pengujian statistiknya. Kemudian kita lanjut lagi ya, sebelum kita masuk pada perhitungan RAL itu sendiri, kita harus tahu juga karakteristik dari RAL. Nah, karakteristik yang pertama, keragaman atau variasi hanya disebabkan oleh perlakuan yang diuji cobakan pada unit percobaan. Jadi ini karakteristik yang pertama. Jadi variasi atau keragaman yang ada itu hanya disebabkan oleh perlakuan yang diuji cobakan pada unit percobaan. Kemudian yang kedua, karakteristik yang kedua adalah perlakuan tersebut merupakan level-level dari suatu faktor tertentu. Jadi perlakuan karakteristik yang kedua adalah perlakuan tersebut merupakan level-level dari suatu faktor tertentu. Lalu yang ketiga, karakteristik ketiga, sementara itu faktor-faktor di luar perlakuan atau faktor lingkungan pada unit percobaan sedapat mungkin dikondisikan serba sama atau homogen ya. Jadi dari awal sudah ditekankan bahwa untuk RAL ini kondisi lingkungan itu dikondisi sedapat mungkin homogen. Artinya bahwa kalau melakukan penelitian rancok menggunakan RAL biasanya diteliti pada ruangan seperti di laboratorium atau di rumah kaca dan sebagainya, di tempat yang kondisi lingkungannya tidak mengalami perubahan atau homogen atau tidak ada pengaruh sama sekali, dikondisikan sedapat mungkin homogen. Kemudian karakteristik yang keempat, penempatan perlakuan pada unit percobaan dilakukan secara acak. Ya, jadi untuk penempatannya tetap sama seperti tadi bahwa penempatannya dilakukan secara acak, jadi tidak harus berulang. Jadi ini adalah karakteristik RAL ya dari rancangan acak lengkap itu sendiri. Nah, berdasarkan karakteristik yang telah disebutkan, maka penggunaan rancangan acak lengkap ini memang relatif terbatas, yaitu hanya pada percobaan-percobaan yang faktor lingkungannya dapat dijaga atau dikendalikan. Ya, jadi RAL itu dititik beratkan pada tempat yang faktor lingkungannya dapat dijaga atau dikendalikan bersifat homogen tadi, kondisikan sedapat mungkin seperti itu ya. Jadi ini adalah karakteristik utama dari RAL jika kita mau menggunakan penelitian dengan rancangan acak lengkap ya. Selanjutnya, keuntungan dan kerugian dari rancangan acak lengkap. Pertama, kita lihat dulu keuntungannya seperti apa. Yang pertama adalah dana perancangan percobaan mudah dibuat. Lalu yang kedua, analisis statistik terhadap unit percobaan sederhana. Yang ketiga, sangat fleksibel dalam hal jumlah penggunaan, perlakuan, serta pengulangan. Jadi keuntungan yang pertama, dana percobaan yang mudah dibuat, analisis statistiknya juga sederhana, dan fleksibel dalam hal jumlah percobaan, perlakuan, serta pengulangan ya. Jadi ini adalah keuntungan dari rancangan acak lengkap. Kemudian yang berikut adalah kerugian. Kerugian dari penggunaan RAL itu seperti apa? Kerugian yang mungkin timbul dari penggunaan RAL adalah semakin banyak perlakuan yang diuji coba, semakin sulit pula usaha untuk menyediakan unit percobaan yang homogen. Ya. Oleh karena itu, rancangan model ini hanya cocok untuk rancangan dengan jumlah perlakuan dan pengulangan yang relatif sedikit ya. Jadi kalau semakin banyak perlakuan yang dicoba, maka akan sangat sulit untuk menyediakan unit percobaan yang homogen tadi ya, karena memang RAL ini kan kondisi lingkungannya juga harus homogen. Nah, unit percobaan ini harus homogen, memang akan sangat sulit ya. Jadi kalaupun menggunakan ini, pengulangannya relatif sedikit ya, tidak terlalu banyak perlakuan yang digunakan. Jadi ini adalah kerugian dan keuntungan dari rancangan acak lengkap. Selanjutnya, langkah perhitungan. Nah, tadi kita sudah
tahu dia punya model RAL seperti apa, kemudian keuntungan dan kerugian, serta karakteristik RAL, kita masuk pada langkah perhitungan ya. Nah, langkah perhitungan dari rancangan acak lengkap. Yang pertama, langkah yang harus kita buat adalah hipotesis ya. Kita harus membuat hipotesis. Sebelum melakukan proses analisis data, hasil pengamatan terlebih dahulu perlu kita rumuskan hipotesis agar jelas maksud dan tujuan percobaan yang dilakukan. Jadi pertama kita harus menentukan hipotesis dulu ya. Hipotesis yang dikemukakan dalam rancangan acak lengkap adalah sebagai berikut ya. H0 banding tau 1 sama dengan tau 2 dan seterusnya sama dengan 0. Semua perlakuan tidak berpengaruh terhadap respon yang diamati. Kemudian H1 paling sedikit ada 1 di mana tau ke I tidak sama dengan 0. H0 sama dengan mu1 sama dengan mu2 dan seterusnya sama dengan mu. Semua perlakuan memberikan respon yang sama. H1 dan H1 paling sedikit ada sepasang perlakuan I aksen di mana mu I tidak sama dengan mu I aksen. Ya, jadi ini hipotesis yang digunakan. Kemudian yang kedua adalah analisis data. Nah, analisis data ada cukup banyak tahap-tahap yang harus kalian analisis dalam penggunaan rancangan acak lengkap ini ya. Yang pertama, data yang didapatkan dari hasil percobaan tentunya akan dianalisa untuk diketahui hasilnya. Jika perlakuannya yang dimulai dari S0 hingga ST dan ulangan dari U1 hingga UR, maka tabulasinya sebagai berikut ya. Jadi ini nanti buat tabel analisis data seperti ini, ada perlakuan, ulangan, lalu jumlah, rata-rata, dan rata-rata umum. Jadi seperti ini tabel analisis data ya yang digunakan untuk memudahkan kita nanti kalau memasukkan angka-angkanya ke dalam rumus ya. Selanjutnya, untuk menganalisis data dari suatu rancangan acak lengkap akan dilakukan sidik ragam berdasarkan tabulasi data pada tabel sebelumnya dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Menghitung faktor koreksi atau FK. Ya, yang pertama harus menghitung faktor koreksi dulu. Faktor koreksi rumusnya adalah TI sampai J pangkat 2 dibagi dengan R dikali X ya. R dikali T. Jadi ini untuk faktor koreksi. Dengan TIJ adalah jumlah total data, R adalah jumlah pengulangan, T adalah jumlah perlakuan, ya gitu. Jadi ini FK ya. Jadi TIJ kuadrat dibagi dengan R dikali T. Kemudian selanjutnya langkah yang kedua adalah menghitung jumlah kuadrat total atau JKT. Nah, rumus dari JKT adalah T dikali YIJ kuadrat, hasilnya kemudian dikurang dengan FK atau faktor koreksi pada nomor 1. Jadi ini untuk tahap kedua. Ya. Yang berikut adalah yang ketiga, menghitung jumlah kuadrat perlakuan atau JKP. Nah, JKP ini adalah T ke S dikuadratkan dibagi R dikurangi FK atau faktor koreksi tadi ya. Kemudian atau disederhanakan, rumusnya adalah sigma dari T ke I sama dengan 1 dikali Y ke I kuadrat dibagi R ke I dikurangi FK. Dengan TS adalah jumlah data untuk setiap perlakuan, kemudian R jumlah pengulangan. Nah, ini yang poin ketiga. Kemudian langkah keempat lagi. Jadi di sini nih banyak sekali kalian harus hitung ya. Ada langkah keempat adalah menghitung JKG atau jumlah kuadrat galat. Jumlah kuadrat galat JKG sama dengan JKT dikurangi JKP. Ya, jadi jumlah kuadrat total dikurangi dengan jumlah kuadrat perlakuan.
Yang kelima adalah menghitung kuadrat tengah perlakuan atau disingkat dengan KTP. Bukan kartu tanda penduduk ya, tapi kuadrat tengah perlakuan. Nah, KTP sama dengan JKP dibagi T kurang 1. Selanjutnya yang keenam adalah menghitung kuadrat tengah galat atau KTG. KTG sama dengan JKG dibagi T dikali R kurang 1. Jadi untuk menghitung kuadrat tengah galat, KTG adalah JKG dikurangi JKG dibagi T dikali R kurang 1. Nah, ini kuadrat tengah galat ya. Yang selanjutnya yang ketujuh adalah menghitung nilai F. Ini sudah pada penghujung ya. Setelah sekian banyak tahap-tahap yang kita harus lalui pada analisis data adalah kita menghitung nilai F. Nah, F hitung sama dengan KTP dibagi KTG. Nah, setelah kita memperoleh F hitung, kita menyimpulkan hasil analisa kita seperti apa. Ya, jadi apakah H0 atau H1 diterima atau ditolak dan sebagainya. Nah, untuk melihat bisa menyimpulkan hasil analisa tersebut, maka yang harus kita lakukan adalah kita akan mendapatkan tabel ANOVA. Jadi kita secara lengkap kita harus buat tabel ANOVA ya. ANOVA itu singkatan dari analisis covariance ya. ANOVA itu tabel model ANOVA untuk rancangan acak lengkap itu kurang lebih seperti ini ya. Jadi nanti kalian buat tabel seperti ini, ada sumber keragaman, perlakuan galat dan total, lalu derajat bebas atau DB, T kurang 1, T dikurangi R kurang 1, jumlah kuadrat, nanti ada JKP, JKG, JKT, JKTP, KTG, dan seterusnya diisi di dalam tabel ANOVA ini. Lalu kalian masukkan F hitung KTP dibagi KTG, hasilnya berapa, lalu ada F lambda atau F tabel. Jadi ini nanti kalian lihat nilai F tabel pada derajat bebas berapa, lihat itu biasanya ada di belakang buku statistik ya. Nanti kita akan bawa buku statistiknya dan Ibu akan kasih contoh cara melihat F tabel ya. Atau kalau kalian sudah program statistik pasti tahu cara melihat F tabel ya. Kemudian bisa dibandingkan F hitung dan F tabelnya seperti apa. Setelah diperoleh nilai F hitung, maka selanjutnya nilai tersebut, nah ini yang tadi bilang, akan dibandingkan dengan nilai F lambda pada tabel titik kritis sebaran F pada level nyata tertentu. Langkah menentukan nilai F lambda atau itu adalah V1 dan V2 pada tabel dapat dilakukan dengan mencari tabel F dengan lambda yang telah ditentukan sebelumnya. Biasanya nilai lambda itu 0,05 atau 0,01 ya. Nilai F yang dimaksud dapat ditemukan dengan menelusuri tabel sebaran nilai F dengan V1 adalah derajat bebas perlakuan dan V2 adalah derajat bebas galat. Ya, jadi setelah kalian menghitung, analisis data semuanya, menyimpulkan kesimpulan dari data tersebut, kalian harus membuat juga tabel ANOVA rancangan acak lengkap ini dan mengisi hasil perhitungan kalian itu ke dalam tabel ANOVA ini ya. Setelah itu kalian harus membuat lagi kesimpulan akhir ya. Jika didapatkan nilai F sama dengan derajat bebas galat dan F hitung lebih kecil dari F tabel, maka H0 diterima pada level nyata lambda. Artinya perlakuan tidak memberikan pengaruh nyata terhadap respon yang diamati. Begitu pula sebaliknya, jika nilai F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0 koefisien keragaman tersebut ditolak pada level nyata lambda. Artinya perlakuan memberikan pengaruh yang nyata terhadap respon yang diamati. Setelah kalian melakukan itu semua, kalian harus sudah bisa mengambil satu kesimpulan bahwa H0-nya diterima atau ditolak ya, dengan membandingkan F hitung dan F tabel. Lalu masih ada lagi satu kali langkah yang perlu kalian lakukan adalah koefisien keragaman. Jadi setelah
membuat hipotesis, setelah menganalisis data yang berbagai tahap tadi, ada sekitar 8 perhitungan yang harus kalian buat, masukkan ke dalam tabel, lalu menghitung F-hitung, membandingkannya dengan F-tabel dan sebagainya, mengambil kesimpulan. Ada satu poin lagi yang harus kalian lakukan, yaitu koefisien keragaman. Nah, koefisien keragaman atau disingkat dengan KK adalah koefisien yang menunjukkan derajat kejituan atau akurasi atau precision. Jadi seberapa jitu atau terandalkah kesimpulan suatu percobaan. Jadi koefisien ini dinyatakan sebagai persen rata-rata dari nilai umum percobaan. Nah, nilai koefisien keragaman dapat dinyatakan sebagai berikut. Ini cara menghitung koefisien keragamannya. KK sama dengan akar dari KTG dibagi Y-Pi I sampai J dikali 100%. Dengan YIJ itu, Y-Pi YIJ itu adalah rata-rata umum ya, Y rata-rata umum, dimana TIJ dibagi R kali T, atau sigma YIJ dibagi dengan R dikali T. Jadi ini adalah tahap akhir ya, setelah kita menghitung dan sebagainya, membandingkan, menyimpulkan, tapi kita juga harus tetap menguji kejituan dan keandalan dari kesimpulan yang kita sudah buat. Begitulah tahap-tahap yang harus adik-adik lakukan dalam rancangan acak lengkap ini ya. Nanti untuk lebih jelasnya, Ibu akan men-share juga video tentang latihan soalnya ya. Nah, ini nilai koefisien keragaman itu kita bisa tahu seperti bilang tadi, untuk sehingga validitas dari kesimpulan yang dihasilkan juga semakin baik. Jadi ini adalah koefisien keragaman dari untuk kita bisa melihat seberapa kesimpulan yang kita buat dalam percobaan itu tetap benar valid ya. Jadi ini adalah tahap terakhir. Kemudian selanjutnya kalian Ibu ada kuis yang harus kalian jawab dan kalian tulis di kolom komentar. Pertanyaannya sangat mudah ya, karena kemarin masih banyak yang tidak tahu, jadi Ibu tanya lagi. Jelaskan perbedaan H0 dan H1. H0 dan H1 itu perbedaannya apa? Lalu kalian tulis di kolom komentar dengan format jawaban, nama, NIM, dan jawaban kalian. Jangan copy paste jawaban teman ya. Oke, demikian untuk materi rancangan acak lengkap dalam mata kuliah rancangan percobaan 3 SKS. Selamat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.